membahas mengenai periodik. Nanti di akhir materi insya Allah kalau cukup waktu sedikit membahas mengenai beberapa soal-soal UTS. Sebelumnya tolong bilangin ke teman-temannya yang belum join karena kita mau mulai ya biar selesai nggak kesorean. Oke, langsung kakak share screen. Udah kelihatan belum share screen-nya? Belum. Sudah, Pak. Enggak. Enggak. Oke, jadi di pertemuan tutorial kelima atau tutorial terakhir sebelum UTS kali ini kita mau membahas mengenai sistem periodik unsur, di mana kita mau membahas sifat-sifat dari unsur di dalam tabel periodik, yaitu ada jari-jari, kemudian energi ionisasi, kemudian ada afinitas elektron, kemudian ada sifat kemagnetan dari elektron. Nah, pada jari-jari ini kita akan membahas dua, yaitu jari-jari atom, kemudian jari-jari ion. Oke, ini adalah outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, kalian pasti udah tahu kan ya tabel periodik unsur. Nah, di dalamnya itu memiliki yang namanya periode dan golongan. Nah, periode itu garis horizontal dari kiri ke kanan yang menunjukkan jumlah kulit yang sama. Biasanya misalnya di kulit SP atau SP dan D. Kemudian biasanya periode ini dari periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kemudian untuk golongan di dalam tabel periodik unsur ini ada dua jenis, di mana ada golongan A gitu ya. Golongan A itu menunjukkan ada golongan utama, nih, misal 1A, 2A, 3A, 4A, sampai 8A. Kemudian ada golongan B, di mana pada golongan B ini adalah menunjukkan unsur logam transisi. Unsur dari logam transisi. Nah, biasanya untuk kalian itu lebih banyak ya membahas mengenai golongan A gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kakak rasa kalian paham gitu. Jadi untuk golongan B itu dari 3B sampai 8B. Oke. Nah, di sini ada soal bagaimana sih cara menentukan letak unsur dalam suatu tabel periodik. Nah, di sini kita menggunakan prinsip dari Afbau, kita udah bahas pertemuan kemarin. Gunakan peraturan Afbau. Nah, di sini disuruh mencari di mana sih letaknya, di golongan mana, dan di periode berapa. Ya, langsung kita mulai. Di sini ada 14 SI. 14 SI berarti untuk konfigurasi elektronnya, kalau kakak ya tulis dulu subkulitnya, berarti SS, PSP, 2, 2, 6, 2, ini 10, 12, kemudian ini 14. 1, 2, 3, ini 2, 3. Oke, jadi di sini kita mau menentukan golongan. Jadi golongan itu kalau misalnya golongan A itu subkulit yang dipakai itu S, P, atau S tambah P gitu. Sedangkan golongan B
Golongan B itu cenderung subkulitnya itu S, D, atau S ditambah D. Jadi kayak ada SD gitu. Nah, kalau ini berarti kita fokus ke 3P2 gitu ya. Berarti ini golongan berapa nih? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya kalian nggak dikasih tahu nih tabel periodiknya, jadi kalian disuruh menebak ini nih 14S ini di golongan berapa gitu. Oke, di golongan A ya. Golongan A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu di nomor berapa? 4. Oke, jadi kan di sini kan 3S2 dengan 3P2 itu memiliki energi yang paling besar gitu ya. Karena kulitnya itu jauh dengan inti elektron gitu. Jadi kayak misal 3P2 ini inti elektron. Ini yang buat 1S2, ini yang 2S2, ini 2P2, kemudian ini yang buat 3S sama 3P. Jadi kita fokus dengan kulit yang memiliki energi paling besar. Berarti di sini 3S2 dengan 3P2 golongannya yaitu 4. Karena di sini kita jumlahkan nih jumlahkan elektron antara 3S2 dengan 3P2 yaitu 4. Kemudian bagaimana untuk menentukan periode? Kita menggunakan subkulit, yaitu di sini adalah periodenya yaitu 3. Coba dicek benar nggak di tabel periodik? Bener, Kak. Bener. Oke. Nah, jadi Kakak kasih note ya di sini kalau misalnya golongan itu biasanya ditunjukkan oleh elektron pada kulit dengan energi yang lebih tinggi. Ditunjukkan oleh elektron pada kulit yang memiliki energinya itu besar gitu. Kemudian kalau misalnya periode itu menunjukkan nilai kulitnya atau energinya itu yang paling besar juga. Oke, kita lanjut untuk yang 33 AS. Misal di sini konfigurasi elektronnya yaitu SS, ES, PSD. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10. Ini 30 SSPS, PSDP di sini berarti 30 kurang 3. Oke. Jadi di sini 1, 2, 3, 4. Ini 2, 3, 4. Ini 3. Oke, sampai sini ada yang masih bingung nggak cara buat konfigurasi elektron itu gimana? Masih, Kak, masih bingung. Oke, sebenarnya kakak ulang lagi ya. Di sini kakak tuh pakai prinsip atau biar enak gitu ngapalinnya itu ngapalin si SSPS dulu nih. Kan di sini ada deret nih, prinsip Afbau, yaitu SS, PS, PS, DPS, DPS gitu kan. Terus kemudian kita penuhin dulu elektronnya. Kan kalau S itu kan maksimal 2, P itu maksimalnya 6, kemudian D maksimalnya 10 kan. Nah, kalau misalnya dirasa udah nih cukup nih 30 gitu. Kita tambahin aja kekurangannya, berarti di sini 3 karena kan P kan maksimal 6, berarti bisa kita tulis di sini 3. Kemudian kita baru ngasih penomoran dari untuk subkulitnya. Berarti kalau S itu dimulai dari 1 nih, S dimulai dari 1, kemudian P itu dimulai dari 2, kemudian D dimulai dari 3, kalau F dimulai dari 4 gitu aja. Jadi kayak fokus dulu ke S 1, 2, 3, 4, kemudian fokus ke P 2, 3, 4, kemudian fokus ke D, D itu dimulai dari 3 gitu. Jadi intinya kalian itu harus hafal dulu nih deret dari prinsip Afbaunya, kayak SS, PS, PS, DPF ini sampai akhir ini kan harus hafal. Baru kalian bisa nih menentukan
jumlah elektron, kemudian nomor dari subkulitnya gitu. Sebenarnya itu aja sih kuncinya. Paham nggak sampai sini? Jadi masih bingung? Lanjut, Kak. Oke. Nah, di sini berarti kita fokus 4P3. SS PS PS D D. Oke, fokus ke 4P3. Ini di kulit yang NP berarti otomatis dia itu golongan A ya. Jadi untuk AS ini golongan berapa nih? Golongan 5A. Kenapa bisa 5? Kenapa nggak 3? Ada yang bisa jawab? Oke, jadi kenapa di sini kita ngambil 5? Karena di sini yang memiliki energi yang paling tinggi atau subkulit yang paling tinggi itu S dengan P gitu ya. Jadi kita fokus dengan 4S2 sama 4P3. Jadi ini adalah golongannya yaitu 5A, kemudian periodenya adalah 4. Karena di sini subkulitnya menunjukkan 4. Periodenya adalah 4. Benar nggak di tabel periodik? Benar, Kak. Oke, kita lanjut buat yang 28 Ni. 28 Ni berarti kita buat konfigurasinya SS, PS, PS, D. Oke, 2, 2, 6, 2, 12, 6, 2, ini 20, berarti di sini kurang 8. Oke. Kita tulis dulu berarti 1, 2, 3, 4, kemudian 2, 3, 3. Oke, berarti di sini kita fokus dengan kulit yang apa nih? Subkulit apa? Paling S. PS2. Oke, 4S2. Berarti golongan. Ada yang bisa jawab ini? B, Kak. Oke, golongan B karena di sini ada ya. Di sini subkulit D itu nggak terisi penuh. Artinya masih bisa diisi oleh elektron. Jadi di sini itu fokus ke 4S2, 3D8. Berarti ini periode berapa? 4. Oke, periode 4 golongannya 8. Golongan 8. golongan apa? Karena di sini kulit dari 8 itu orbitalnya nggak terisi penuh. Nah, beda kalau yang di sini kan ini kan 3D10 nih. Jadi dia nggak bisa terisi oleh elektron yang lain punya teman-temannya. Di sini tuh bisa gitu terisi. Jadi di sini itu masuk ke golongan B karena ada subkulit S, subkulit P dan subkulit D gitu. Jadi di sini adalah golongan 8B. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau masih nggak. Ya, jadi di sini kan kita bandingkan nih dengan yang AS. Jadi yang AS itu kan berhenti di 4P3. Nah, di sini kan katanya nih, golongan B itu dia fokus ke subkulit S, subkulit D, atau subkulit S ditambah dengan subkulit D. Sehingga menunjukkan golongan B gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini, itu kan subkulit D-nya itu terisi
nih, maksud terisi penuh tuh misalnya kayak gini. Di sini kan ada orbital nih 1, 2, 3, 4, 5. 10 nih, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, kan 9 nih, apa namanya, bisa diisi oleh elektron lain gitu ya. Jadi yang D di sini kita abaikan, dia nggak mungkin dia golongan B gitu loh. Karena kalau di golongan B itu pasti yang D-nya itu nggak terisi penuh. Jadi kayak misalnya 3D8, 3D7, 3D6, dan lain-lain. Jadi kayak masih ada orbital kosong di sini. Nah, beda dengan yang ini. Nah, kalau yang ini kan dia di konfigurasi elektron yang terakhir itu berhenti di 3D8. Nah, 8 ini kalau misalnya kita isi ke orbitalnya itu nggak penuh kan, masih ada satu kotak. Nah, itu kemungkinan bisa diisi nih sama si subkulit S2 ini gitu. Jadi di sini kita fokus ya dengan subkulit 4S2 dan 3D8. Berarti di sini tuh bisa kita indikasikan bahwa si Ni ini termasuk golongan logam transisi atau golongan B gitu. Ngerti nggak? Oke, Kak, tapi yang 8 itu kenapa kita ngambil 8 itu yang di D, kenapa nggak yang di 4S? Karena kan yang di konfigurasi yang terakhir kan 3D8 nih. Karena kan di sini kan S plus 8 atau bisa S, bisa D atau S plus D gitu ya. Nah, kalau S plus D masa golongan 10B kan nggak ada gitu ya. Jadi karena yang kulit terluar, paling terluar ini ada D, ada 8, ya udah berarti 8B. Nah, dibuktikan kembali dengan tabel periodik gitu. Paham nggak? Paham, Kak, Bang. Oke, kita lanjut ya. Untuk 38 SR. Berarti S, S, PS, PS, DP. 2, 2, 6, 10, 2, 6, 2, 20, 30, berarti kurang 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, kemudian ini 3. Kan di sini Bukannya 4 itu, P itu bukannya maksimal 6. Oh iya, sorry. Oh iya, kirain tadi ini D, berarti ini 6 ya. DPS berarti S2. Oke, siapa tadi yang mengkritik? Ya, Fitria Ramadhani. Oke, Fitria, makasih ya. Ya. Oke, jadi di sini 1, 2, 3, 4, ini 5 ya. 5S2, kemudian ini P-nya 2, 3, 4, D-nya 4. Oke, pas di sini. Berarti di sini fokus ke kulit 5S2 karena di sini yang paling besar. Berarti 5S2. Golongannya berapa? Golongan A, Kak. Oke, golongan A. Karena di sini kan 5 sendiri ya, dia paling besar gitu energinya. Udah kita fokus aja di sini berarti golongannya 2A, kemudian periodenya itu 5. Benar nggak di tabel periodik? Benar kan? Oke. Kita lanjut buat si 25 mm. 25 mm berarti SS PS PSD. Kita coba dulu. 2, 2, 6, 2, 2, 6, 2. 20 berarti kurang 5. Oke. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 2, 3, terus ini 3. Berhenti nih di kulit D. Berarti apa? Kalau kulit D golongan B atau golongan A? Jangan diingat ya, karena di sini D-nya itu nggak terisi penuh, dia yang jadi konfigurasi elektron terakhir. Jadi di sini golongan B itu berarti golongan berapa nih? 5. Nah, 5B ya, karena di sini kita fokus dengan kulit 3D5. Oke, kemudian periode berapa? 3.
Periode 3, kan di sini kita fokus dengan 3 gitu. Sampai sini masih ada yang bingung nggak? Kalau bingung jujur aja ya, nanti aku ulang lagi. Nah itu golongannya kan bukan 7 tadi gimana? Ini ya. Oke, jadi di sini jadi di sini S2 dengan 3 S2 dengan 3 mana? Benar, jadi 3 Kalau di periode apa? 7B atau 5B? 7B enggak. Jadi di sini kayaknya kasusnya si 28N ya. Sama dengan tadi yang ditambah baru. Oh ya, sama dengan si AS kan dia PD 443 dengan 442. Jadi kita tambah namanya elektornya gitu karena ini NN sama tinggi gitu. Nah kita mengambil daerah di ketiga di situ boleh. Nah untuknya ini berarti kita menggunakan 442 karena di sini punya 4 ya gitu energinya. Kemudian dia 35 karena di sini dia nggak bisa dari golongannya itu 7J, periodenya berarti periode 4 atau 3? Periode 4, nanti ini yang besar. Tadi siapa ini yang membenarkan? Ada tambahan lagi? Menandakan? Jadi yang paling kalau menentukan unsur ya kalian harus lebih cross-check lagi tingkat energinya, sulitnya gitu. Jadi nggak bisa salin ada pelan-pelannya. Terus paham? Oke, kita lanjut. Jadi di sini menentukan konfigurasi elektron ion. Nah, sih cara menentukan kalau misalnya itu ada ion 2 minus, ion plus, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kation itu dia melepaskan elektron atau dia itu membutuh elektron. Kemudian kalau anion itu dia menerima elektron atau kekurangan elektron. Oke. Nah, di sini ada soal nih 16 S2 min. Jadi intinya kalau misalnya ada yang kayak gini berarti dia tuh tambah 2. Jadi kebalikannya kalau misalnya anion itu dia tuh kurang elektron. Jadi makanya tambah 2 berarti 16 tambah 2 ukurannya berarti 18 S. Kemudian kalau ini itu kan 12 plus berarti dia itu 10 mg gitu ya. Kemudian yang ini itu berarti 24 dikurang 3 berapa? 21. Nah, sebelum membuat konfigurasi yang 18S, kita buat dulu konfigurasi yang 16S dulu. Berarti di sini yang 16S itu S P S 2 ini 20 kelebihan 10 ini 12 18 S2-nya yang paling akhir enggak? Kita sih di sini 4 ya. 4. Berarti 1 2 3 ini 2 3 gitu. Ini yang buat 16S. Kemudian bagaimana kalau 18S? S sama dengan S P 2 6 2 ini 12. Kalau ditambah 2 18 berarti ini tambah 6. Karena ini kan bisa kan maksimalnya 6. 1 2
3, 2, 3. Jadi perbedaannya ada di kulit P. Gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Oke, terus buat yang 12 mg dulu nih kita buat. 12 mg. Berarti SSP 2262. 12 ya. 1, 2, 3, ini 2. Nah, gimana kalau yang 10 mg? Berarti SSP 226 1, 2, 2. Oke. Di sini yang dikurangin tuh yang di 3S2. Karena biar 0 gitu lah hasilnya. Kalau dikurangin kan kayak gini. Cuman kalau buat yang 10 mg nggak usah kita tulis. Oke. Paham sampai sini? Paham. Oke, lanjut. 24 CR. 24 CR berarti SS PS PS 226 262 SSPS PSD berarti di sini kurang 4. Oke. 1, 2, terus 3, 4, 2, 3, ini 3. Nah, di sini kan katanya dikurangin tuh 3 elektron. Kita tuh nggak bisa ngurangin dari 3D4. Kita kurangin dulu si 4S2-nya. Jadi 4S2-nya itu jadi 4S0. Nah, jadi yang 3D4-nya jadi 3D, kalau dikurangin 1, 3D3. Berarti 21CR sama dengan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, berarti 3D3. Gitu. Paham nggak? Kenapa kita tuh harus mengurangkan yang 4S2 dulu. Nggak bisa langsung 3D4. Ada yang tahu? Karena 4S2 itu kulit terluar. Oke, bener ya. Karena 4S2 itu kulit yang paling luar, di mana energinya itu lebih tinggi. Gitu. Sampai sini paham? Oke. Nah, kita masuk ke sifat unsur dalam tabel periodik. Jadi yang pertama itu ada yang namanya jari-jari atom. Di mana jari-jari atom itu jarak antara dua inti pada atom-atom yang berdekatan. Misalnya pada atom-atom yang berdekatan. Nah, biasanya di dalam tabel periodik gitu ya, kalau misalnya nih semakin ke kanan atau menunjukkan periode gitu, jari-jari atau kakak singkat R itu maka akan semakin kecil. Nah, kalau misalnya menunjukkan golongan atau dari atas ke bawah, maka jari-jarinya itu akan semakin besar. Kenapa bisa begitu? Jadi, kalau misalnya R-nya itu besar gitu ya dalam tabel periodik karena subkulitnya itu bertambah. Jadi dari golongan gitu ya, dari golongan dari atas sampai bawah itu subkulit itu bertambah. Kemudian kalau misalnya jari-jari itu dari kiri ke kanan itu berkurang karena subkulitnya tuh nggak bertambah, yang bertambah cuman si elektronnya aja. Jadi si subkulitnya itu tetap. Subkulitnya itu tetap. Intinya, jadi kalau misalnya nih kalian punya apa ya? Misal jari-jarinya itu semakin besar, kalau misalnya kulitnya tuh banyak gitu. Kalian bisa ngebayangin nggak? Misalnya kayak ini inti atom gitu ya. Terus kulitnya tuh kalau semakin ke bawah itu dia semakin besar. Kayak misalnya ini 2, kemudian
Semakin ke bawah dia jadi 3. Semakin ke bawah lagi dia jadi 4 gitu. Nah, sehingga jarak antar dua inti atom-atom yang berdekatan itu dia semakin besar karena subkulitnya tuh makin banyak gitu. Nah, kalau misalnya yang periode itu ya udah subkulitnya tuh tetap segitu aja, tetap 2 gitu. Jadi jarak antar subkulitnya tuh nggak mempengaruhi apa-apa, ya udah dia semakin kecil gitu. Paham nggak? Gimana, Kak? Oke, jadi kalau misalnya nih, yang di periode nih ya, jari-jari kan semakin kecil nih, karena yang bertambah itu cuman muatan si dari tiap golongan. Misalnya nih, misal dari periode nih, misal dari periode 1 nih, H, kemudian sama HE nih. H sama HE jari-jarinya lebih besar yang H gitu. Karena subkulit dari H ini lebih banyak daripada yang HE. Kemudian begitu juga LIBE gitu ya untuk periode 2, LIBE, kemudian BCNO dia tuh semakin ke kanan itu jari-jarinya itu semakin kecil. Karena apa? Karena pada periode ini tuh yang bertambah itu hanya muatan pada inti elektron, bukan subkulit pada elektron. Jadi jarak pada inti elektron itu semakin ke kanan itu semakin kecil gitu. Nah, kalau misalnya dia golongan, antar golongan gitu, misal golongan 1A gitu ya, itu subkulitnya bertambah karena ada pengaruhnya dengan elektron valensi. Ini semakin ke bawah dia semakin besar, ini juga semakin ke bawah dia semakin besar gitu. Paham nggak? Masih bingung? Jadi yang berpengaruh kalau periode itu jari-jarinya semakin kecil gitu kan, Kak? Ya, jadi kalau periode semakin ke kanan gitu ya, kalian lihat tabel periode kalau semakin ke kanan itu dia semakin kecil. Intinya kalau semakin mendekati gas mulia atau golongan 8A dia tuh semakin kecil jari-jarinya. Kalau misalnya dia dalam golongan semakin ke bawah dia tuh semakin besar. Intinya tuh kulitnya tuh nambah banyak gitu loh. Jadi atom-atomnya tuh makin banyak gitu loh yang berdekatan. Jadi jari-jarinya tuh semakin besar gitu. Sampai sini paham? Paham, Kak. Tadi kalau ke bawah berarti dia apa, Kak? Nambah besar jari-jarinya. Ya, nambah besar nih. Ini ya, R itu ini tandanya itu besar gitu. Misalnya ini semakin kecil. Ini kalau mau dicatat. Oke, paham sampai sini? Gimana, Kak? Oke, kita lanjut ya. Nih, yang kakak bilang tadi. Kalau semakin dia ke sini itu semakin kecil, gitu ya, kecil. Kalau dia ke bawah dia semakin besar, gitu. Oke, ada soal nih. Menggunakan sifat tabel periode, urutkan untuk setiap set di mana ukurannya meningkat. Jadi kalau meningkat itu menggunakan gini, misal X lebih kecil dari Y, lebih kecil dari Z gitu. Nah, untuk soal yang pertama itu SE, BR, dan CL. Kita buat dulu nih konfigurasi elektronnya. Untuk SE nilainya berapa? Ya, atomnya, nomor atom. 34. Oke, 34 SE. Kita buat konfigurasinya SSPS PSDP 2, 2, 6, 2, 6, 2, ini 20, 30 berarti kurang 4. Oke. 1, 2, 3, 4, ini 2, 3, 3, ini 2, 3, 4. Oke. Berarti fokus ke kulit 4S2 dengan 4P4. 4S2, 4P4. Berarti ini golongan berapa SE? Golongan A. Oke, golongan A berapa dia? 6A. Oke, 6A. Terus periode 4 ya, di sini menunjukkan 4S dan 4P. Periode 4. Oke. Terus kita buat yang BR dulu. BR berapa nomor atomnya? 35. Berapa? 35.
35, Kak. 5 BR. SSPS PSDP 226